Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Bergabung dengan saya Marisa Ayu Anggraini dalam program Warta. Di sini saya akan menemani Anda dalam 10 menit ke depan. COVID-19. Siapa yang tidak terkena dampak dari pandemi tersebut? Pandemi ini sudah berlangsung selama 2 tahun. Bahkan di seluruh dunia digemparkan oleh adanya virus yang tak terlihat tetapi sangat mematikan. Akibatnya, banyak aktivitas ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya terhambat serta terhenti. Tetapi belum lama ini, kegiatan tatap muka mulai digerakkan dengan syarat sudah vaksin dosis 2 dan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satu universitas yang sudah mulai melakukan persiapan tatap muka atau yang sering kita sebut hybrid pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021, para mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, sudah diperbolehkan mengikuti kegiatan tatap muka seperti sedia kala. Baiklah, di sini saya mempunyai beberapa narasumber yang akan dipandu oleh rekan saya. Untuk Natasha Rizky, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Rizky dari Suka TV. Ingin menanyakan mengenai perkembangan perkuliahan tatap muka dengan Ibu Siti Aminah. Boleh Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Natasha, terima kasih atas kesempatannya. Ya, nama saya Siti Aminah, saya dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya senang sekali kalau Mbak Natasha ingin ngobrol tentang kesiapan PTM. Silakan Mbak Natasha. Ya, jadi saya ingin bertanya nih beberapa pendapat dari Ibu mengenai perkuliahan tatap muka yang akan dilakukan pada hari ini, Senin 11 Oktober. Oh ya, Mbak Natasha, terima kasih sebelumnya. Kalau tanggapan saya secara personal, pertama senang gitu ya. Karena apa? Karena kita bisa bertemu langsung dengan mahasiswa dan ini merupakan jawaban ataupun doa dari doa-doa kita sebelumnya. Kita kan ketika memasuki apa ya, kalau bisa dibilang itu tantangan ketika kuliah daring, kita sebagai pengajar itu ingin sekali rindu gitu ya, bertemu di ruang-ruang kelas, berdiskusi secara langsung, ada ikatan, ada kelekatan, ada kedekatan personal antara dosen dengan mahasiswa yang itu bisa didapatkan ketika langsung bertemu gitu. Jadi saya secara pribadi itu senang sekali ketika ada pilihan untuk melakukan PTM ini. Terus itu. Persiapan apa saja yang udah Ibu lakukan buat PTM kali ini? Untuk persiapan sebenarnya ini lebih pada kelembagaan ya. Kalau secara personal mungkin ini ya, kita agak bertanya juga ketika kita di kelas ada yang bertatap muka langsung, ada juga yang di ruangan online gitu. Itu agak ada pertanyaan, ini nanti seperti apa gitu ya. Sementara kita di kelas ini harus berdiskusi dengan orang secara langsung, itu 1 jam saja kadang kurang gitu ya. Sementara di PTM ini kan kita ada batasan waktu juga. Kemudian kita juga harus memperhatikan yang ada di layar laptop kita gitu. Nah itu saya agak mempersiapkannya. Jadi beberapa hal, misalnya kita proaktif bertanya kepada fakultas gitu ya, apa saja yang sudah disiapkan di setiap ruangan. Itu yang pertama, proaktif. Yang kedua, ketika kita sudah tahu di ruangan itu ada alat-alat atau mungkin yang bisa mendukung gitu proses mengajar dengan 2 metode itu, nah kita harus menguasai alat-alat itu. Nanti bisa dicek ya, di ruangan itu ada beberapa hal yang harus disiapkan, harus dikuasai oleh dosen. Kemudian yang ketiga, kita harus punya ini ya, mungkin kesiapan lain. Misalnya pada saat tertentu gitu ya, ada mati listrik seperti itu. Kemungkinan itu dosen itu harus ini. Saya sendiri harus bisa menyiapkan langkah berikutnya seperti itu. Ya.
Terus untuk pesan Ibu untuk mahasiswa yang akan melakukan kegiatan pembelajaran secara tatap muka nih Bu, apa pesan-pesannya buat teman-teman sekalian? Kalau pesan saya pertama, mahasiswa itu kan sudah mengisi surat pernyataan gitu ya. Nah, surat pernyataan itu kalau bisa menjadi pegangan mahasiswa bahwa mereka tidak akan misalkan kalau ada hal-hal yang kejadian tertentu gitu ya yang terkait dengan dengan COVID gitu, mereka tidak akan menuntut misalkan prodi ataupun fakultas ataupun UIN. Ada pernyataan-pernyataan yang harus mereka patuhi gitu. Kemudian yang kedua, mereka harus bersedia mematuhi aturan ataupun protokol kesehatan. Kan di FDK sendiri ini ada jalur-jalurnya ya. Kalau dari pintu timur tuh ada jalur pintu masuknya mana, keluarnya mana. Kalau dari pintu barat juga masuknya mana, keluarnya mana. Jadi antara fakultas dakwah dengan fakultas Usuluddin itu kan jadi satu satu kompleks, satu pintu. Masuknya dakwah, keluarnya Usuluddin. Yang di timur misalkan masuknya Usuluddin, keluarnya dari dakwah. Itu harus dipenuhi, harus dipatuhi oleh mahasiswa untuk kebaikan gitu. Kemudian yang berikutnya, mahasiswa juga harus jujur misalkan dengan berkas-berkas. Kalau belum vaksin ya jangan dulu memaksakan diri gitu ya. Kalau sudah vaksin ya ikutilah aturan itu gitu. Dan yang paling penting tetap menjaga jaga prokes jaga prokes dan kalau bisa ada peningkatan kuliahnya gitu. Jadi walaupun daring misalkan sudah mereka nikmati dengan proses-proses belajar yang mungkin berjuangnya itu ya lebih sedikit lah, turun sedikit, tapi kalau luring ini kan mereka harus lebih mendapatkan sesuatu yang lebih dibandingkan daring gitu. Itu pesan saya gitu. Baik teman-teman semua, sekian tadi wawancara saya bersama Ibu Siti Aminah selaku dosen Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya kembalikan lagi ke studio. Demikian pendapat dari dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jika beberapa dosen menginginkan perkuliahan tatap muka kembali, agar para mahasiswa dapat fokus menjalankan kegiatan pembelajaran. Begitu pendapat dari salah satu dosen. Selanjutnya, ada rekan saya, Maria Al-Zahra, yang sedang bersama dengan salah satu mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Untuk rekan saya, Maria Al-Zahra, dipersilahkan. Kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM yang akan dilakukan UIN Sunan Kalijaga pada 11 Oktober. Para mahasiswa diwajibkan untuk memenuhi beberapa persyaratan seperti mendapat izin orang tua, menyatakan tidak memiliki beberapa penyakit, dan pastinya sudah vaksinasi. Bersama saya salah seorang mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang akan melakukan kegiatan PTM. Selamat pagi Mbak. Boleh kenalan dulu ya ini? Ya, salam kenal. Saya Tazkiyatun Nufus, panggilannya boleh Kiki. Saya dari Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Prodi Bahasa dan Jasa Arab, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oke Mbak Kiki, bagaimana nih perasaannya ketika mendengar kabar akan diadakan PTM? Tentu saya sangat antusias ya, apalagi pandemi ini udah berlalu 2 tahun dan selalu di rumah. Alhamdulillah sudah diadakannya PTM, akan ikut serta dalam PTM tersebut. Persiapan apa saja nih yang Mbak Kiki sudah lakukan untuk kegiatan PTM ini? Tentu syarat yang umum dari UIN-nya sendiri yaitu surat-surat seperti surat pernyataan tidak punya penyakit, surat pernyataan izin orang tua, serta surat pernyataan mematuhi protokol kesehatan. Untuk perkuliahan online kemarin, apa sih hal yang paling berkesan buat Mbak Kiki? Wah, tentunya kan saya sebagai mahasiswa semester 1 yaitu PBAK sendiri ya. Walaupun diadakan secara online, tapi saya tetap berkenalan dengan teman-teman yang lain. Apalagi setelah ini diadakannya PTM, saya akan bertemu dengan mereka tanpa virtual lagi. Terakhir nih Mbak, pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang mungkin saat ini belum bisa melakukan kegiatan PTM. Untuk teman-teman yang masih online, jangan patah semangat. Walaupun kita berbeda online dan offline, tapi semangatnya tidak boleh berbeda. Tetap semangat dalam meraih cita-cita. Oke, terima kasih Mbak Kiki atas waktunya. Oke, sekian liputan hari ini. Kembali ke studio.
Baik Maria Al-Zahra, terima kasih atas laporannya. Ternyata para mahasiswa sudah ingin melakukan perkuliahan tatap muka. Mungkin karena sudah jenuh di rumah, tidak bisa bertemu dengan teman-teman, akhirnya sekarang bisa bertemu kembali. Selain dari dosen dan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kita akan bertanya kepada Bapak Satpam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang akan dipandu oleh rekan saya. Untuk Natasha Rizky, saya persilahkan. Selamat siang, di sini saya Natasha, sedang bersama Bapak Aliman selaku Satpam UIN Sunan Kalijaga. Menurut Bapak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai perkuliahan tatap muka ini, Pak? Ya bagus lah, bagus sekali menurut saya pribadi. Ya. Oke, untuk Bapak sendiri apa persiapan Bapak untuk PTM ke depannya, Pak? Ya tentunya kita memang harus mempersiapkan sedikit lebih baik lagi ya. Apalagi ini pandemi masih ada di Indonesia ya. Memang harus selalu kita pantau mahasiswa-mahasiswi yang akan melakukan kegiatan perkuliahan. Saya mohon dengan sangat untuk melakukan progres. Apa pesan Bapak untuk para mahasiswa, Pak? Ya tentunya saya menghimbau kepada adik-adik mahasiswa maupun mahasiswi ya, tentunya silakan melakukan kegiatan perkuliahan berlangsung ini untuk selalu mengikuti ketentuan yang berlaku di UIN Sunan Kalijaga ini ya. Oke, Ya. siap. Oke. Terima kasih Bapak atas wawancaranya. Berikut saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Begitu kira-kira tanggapan dari dosen, mahasiswa, dan petugas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengenai perkuliahan tatap muka. Pastinya kita sudah tidak sabar lagi. Tetap menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Marisa Ayu Anggraini beserta kru yang bekerja mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.